Planet ini adalah rumah bagi bentang alam yang tidak lazim, tempat-tempat yang bentuk, warna, dan kondisinya tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh pengalaman. Banyak yang muncul melalui proses yang lambat dan yang lainnya melalui kejadian yang tiba-tiba. Tetapi semuanya memiliki satu ciri yang sama. Mereka tidak seperti benda lain di sekitarnya. Beberapa ditemukan secara tidak sengaja, yang lainnya tetap tersembunyi selama berabad-abad. Asal-usulnya tidak selalu dipahami dengan jelas, dan fungsinya masih menjadi bahan studi. Mereka tidak diciptakan untuk dilihat atau dijelaskan dengan mudah, tetapi mereka telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang masih terbuka. Kebenaran apa yang tersembunyi di tempat-tempat paling aneh di dunia? Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Derinkuyu, kota tersembunyi di bawah tanah, di bawah wilayah Kapadosia di Turki. Tengah terdapat salah satu struktur bawah tanah paling rumit yang ditemukan hingga saat ini. Derinkuyu adalah kota yang diukir langsung ke dalam batuan vulkanis lunak di wilayah tersebut. Kedalamannya mencapai 85 meter, dengan setidaknya 18 tingkat yang tersebar secara vertikal dan dihubungkan oleh terowongan sempit dan curam. Struktur ini digali dengan tangan, tanpa mesin modern. Diperkirakan telah digunakan sejak milenium pertama SM, meskipun asal-usulnya yang pasti masih menjadi bahan perdebatan arkeologi. Penghuninya dapat menutup pintu masuk dengan batu bundar yang dapat dipindahkan dari dalam, menunjukkan fungsi pertahanan yang jelas terhadap calon penyerang atau ancaman eksternal. Sistem internalnya mencakup ruangan terpisah untuk tempat tinggal, gudang, kandang kuda, dapur, dan kapel. Ventilasi vertikal juga telah diidentifikasi yang memungkinkan sirkulasi udara dari permukaan ke tingkat yang lebih dalam. Beberapa kapak ini mencapai 60 meter dan menunjukkan perencanaan yang tepat untuk bertahan hidup dalam jangka panjang di bawah tanah. Kapasitas total Derinkuyu diperkirakan sekitar 20.000 orang. Kota ini memiliki sumber air independen yang terhubung ke akuifer, yang memungkinkan penghuninya tetap tersembunyi untuk waktu yang lama. Di beberapa sektor, tingkat-tingkatnya disusun berdasarkan fungsi. Tingkat paling atas untuk hewan, tingkat tengah untuk tempat tinggal manusia, dan tingkat terdalam sebagai tempat penyimpanan atau tempat berlindung. Koridor tersebut sengaja dibuat sempit, sehingga menyulitkan kelompok musuh untuk bergerak. Pada tiap tingkat terdapat gerbang atau ruang pengunci yang memungkinkan seluruh bagian ditutup jika terjadi keadaan darurat. Kota itu tidak terisolasi. Terowongan telah diidentifikasi menghubungkan Derinkuyu ke kota bawah tanah terdekat lainnya, seperti Kaymakli, beberapa kilometer jauhnya. Penemuan kembali Derinkuyu modern terjadi pada tahun 1963, ketika seorang penduduk setempat merobohkan tembok rumahnya dan menemukan terowongan yang membawanya ke sistem utama. Sejak itu, hanya sebagian kota yang dibuka untuk umum. Sisanya tetap ditutup karena alasan keselamatan dan konservasi. Tata letak internal, pengetahuan teknik terapan, dan penggunaan ruang yang bersifat defensif menjadikan Derinkuyu contoh unik dari arsitektur bawah tanah yang terencana. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa peradaban Anatolia kuno mengembangkan solusi struktural canggih untuk melindungi diri dari konflik, iklim ekstrim, dan penganiayaan agama. Gurun yang mendidih, Danakil Depresi. Danakil terletak di timur laut Ethiopia dalam wilayah Afar, dekat perbatasan dengan Eritrea. Daerah ini dianggap salah satu daerah yang paling tidak ramah di planet ini karena kombinasi antara aktivitas geologis yang intens, suhu ekstrim, dan kelembaban yang rendah. Daratan ini terletak lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut,
dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik. Danakil adalah rumah bagi beberapa gunung berapi aktif, termasuk Erta Ale, yang memiliki danau lava persisten. Retakan panas bumi mengeluarkan gas seperti sulfur dioksida dan uap air. Tanah tersebut mengandung endapan garam, sulfur, dan oksida besi yang menciptakan formasi berwarna kuning, hijau, jingga, dan putih yang sangat pekat, yang terlihat terutama di daerah Dalol. Suhu dapat melebihi 50 derajat Celcius hampir sepanjang tahun. Lingkungan ini telah diklasifikasikan sebagai salah satu yang terpanas dan terkering yang pernah dihuni manusia. Meskipun menghadapi kondisi yang buruk, penduduk Afar telah mengembangkan metode tradisional untuk mengekstraksi garam dalam balok-balok persegi panjang yang mereka angkut dengan karavan unta ke daerah yang lebih hangat. Geologi daerah tersebut memungkinkan pengamatan pembentukan kerak bumi secara langsung. Wilayah ini merupakan cekungan yang menyebar di mana lempeng Afrika dan Arab bergerak terpisah dengan kecepatan sekitar 2 cm per tahun. Aktivitas ini mengakibatkan penurunan tanah, retakan yang tampak, dan gempa mikro yang sering terjadi. Di daerah Dalol, kolam air asam dengan nilai pH mendekati 0, disertai konsentrasi garam logam tinggi, telah diidentifikasi. Kondisi ini telah menarik minat para ahli astrobiologi dan geokimia karena kemiripannya dengan lingkungan ekstrim di benda langit lainnya. Beberapa penelitian mempertanyakan kemungkinan adanya kehidupan di perairan ini, sementara penelitian lain melaporkan adanya mikroorganisme yang beradaptasi dengan keasaman ekstrim. Tanah Danakil mengandung lapisan garam luas yang terbentuk oleh penguapan laut purba. Formasi evaporit telah digunakan sebagai model geologi untuk menyelidiki evolusi cekungan tertutup. Struktur medan juga memfasilitasi naiknya magma di dekat permukaan, menyebabkan terbentuknya kubah garam, kerucut vulkanik, dan mata air panas. Akses ke Danakil membutuhkan izin resmi, pengawalan bersenjata, dan bantuan logistik khusus. Rute menuju lokasi paling aktif melintasi medan tanpa infrastruktur dan memerlukan perencanaan terperinci. Kondisi termal, toksisitas udara, dan ketidakstabilan tanah membatasi masa tinggal jangka panjang bagi pengunjung dan teknisi. Blue Abyss, lubang besar di Belize. Di lepas pantai Belize, di Laut Karibia, sebuah lingkaran yang hampir sempurna terbuka di tengah air berwarna biru kehijauan. Diameternya lebih dari 300 meter dan kedalamannya mencapai 120 meter. Dikenal sebagai lubang biru besar. Bentuk, ukuran, dan warnanya menjadikannya salah satu lubang pembuangan bawah laut yang paling mencolok di planet ini. Lubang ini tidak terbentuk karena benturan atau ledakan. Itu berasal selama zaman es terakhir, ketika permukaan air laut jauh lebih rendah. Pada saat itu, situs tersebut merupakan bagian dari gua kering yang terletak di daratan kering. Ketika iklim berubah dan air laut naik, gua-gua itu runtuh dan terendam banjir, memperlihatkan lubang melingkar yang sangat besar. Dasar lubang tersusun atas campuran sedimen, formasi batu kapur, dan stalaktit yang masih terawetkan di dalam air. Keberadaannya dikonfirmasi secara rinci pada tahun 1971 ketika penjelajah Jacques Cousteau memasukkannya dalam salah satu ekspedisinya. Sejak saat itu, tempat ini telah menjadi titik rujukan dunia untuk penyelaman dalam. Namun, turun ke pedalaman tidaklah mudah. Dinding menjadi semakin gelap dan cahaya yang masuk berkurang dengan cepat. Pada kedalaman tertentu, campuran gas berubah dan akumulasi nitrogen dapat menyebabkan perubahan persepsi. Beberapa penyelam telah kehilangan nyawa mereka saat menjelajahi bagian bawahnya. Lingkungan laut sekitar lubang itu kaya akan kehidupan. Hiu karang, penyu, dan spons bergerak di sekitar zona luar. Namun di pedalaman, faunanya terbatas. Pada kedalaman sekitar 40 meter, lapisan padat hidrogen sulfida memisahkan perairan atas dari perairan bawah. Di bawah garis itu, hampir tidak ada oksigen, yang berarti hanya sedikit spesies yang dapat bertahan hidup. Pada ekspedisi baru-baru ini,
Seluruh lubang dipetakan secara digital. Terdeteksi struktur yang runtuh, ruang lateral dan dasar datar yang ditutupi lapisan lumpur tebal. Meskipun tidak ada jejak manusia yang ditemukan, para peneliti menemukan bukti adanya lorong gua kuno yang mengonfirmasi asal-usul geologisnya. Great Blue Hole merupakan bagian dari sistem terumbu Karang Belize, situs warisan dunia. Pihak berwenang telah menetapkan peraturan ketat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, dan akses dibatasi hanya pada operator bersertifikat. Pembentukan, kedalaman, dan struktur bawah tanahnya menjadikannya kasus unik dari lubang pembuangan laut. Tidak ada yang lain dengan dimensi atau sejarah geologi yang terdokumentasi dengan baik. Di bawah permukaan, lubang tersebut tidak hanya menjadi tantangan bagi penyelam, tetapi juga jendela menuju masa lalu planet tersebut. Danau Ubur-Ubur. Di sebuah pulau kecil di Pasifik Barat, di dalam Kepulauan Palau, terdapat sebuah danau laut, tempat ribuan ubur-ubur bergerak setiap hari mengikuti jalur matahari. Tempat itu dikenal sebagai Danau Ubur-Ubur dan dipisahkan dari lautan terbuka oleh penghalang alami berupa batu dan tumbuhan. Meskipun terhubung di bawah tanah dengan laut, ekosistemnya telah berevolusi secara terisolasi sepenuhnya. Ubur-ubur yang menghuni danau ini unik. Selama ribuan tahun, karena tidak memiliki predator alami, mereka hampir sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk menggigit. Mereka adalah ubur-ubur emas jenis Mastigias, subspesies yang beradaptasi dengan lingkungan tertutup ini. Pergerakan kolektif mereka melalui air telah dipelajari oleh para ahli biologi karena ketepatan hariannya, saat mereka mengarahkan diri mereka dengan bantuan sinar matahari untuk memaksimalkan fotosintesis alga simbiosis yang mereka bawa di dalam diri mereka. Danau ini panjangnya sekitar 400 meter dan memiliki kedalaman maksimum 30 meter. Pada lapisan permukaan, konsentrasi oksigen memungkinkan kehidupan ubur-ubur ini dan beberapa spesies lain beradaptasi dengan lingkungan. Namun, dari ketinggian 15 meter di atas permukaan laut, oksigen menghilang sepenuhnya. Pada kedalaman itu terdapat lapisan padat dengan konsentrasi tinggi hidrogen sulfida, gas yang beracun bagi manusia dan sebagian besar organisme laut. Pengunjung dapat berenang di antara ubur-ubur selama mereka melakukannya di zona aman. Penggunaan peralatan selam scuba tidak diizinkan karena gelembung dapat mengganggu keseimbangan air yang rapuh. Akses diatur oleh pemerintah setempat dan setiap pengunjung harus mengikuti instruksi khusus untuk menghindari kerusakan ekosistem. Danau ini adalah salah satu dari beberapa perairan serupa di wilayah tersebut, tetapi danau ini paling dikenal karena ukurannya dan kepadatan populasi ubur-uburnya. Diperkirakan selama musim puncak, tempat ini dapat menampung jutaan spesimen yang bergerak. Studi mereka telah memberikan data tentang adaptasi biologis dalam lingkungan tertutup, evolusi tanpa tekanan predator, dan hubungan antara organisme laut dan mikroorganisme simbiosis. Keterasingan danau ini dimulai sekitar 12.000 tahun lalu, ketika permukaan air laut naik setelah berakhirnya zaman es terakhir. Air laut merembes melalui celah-celah batu kapur, mengisi cekungan di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, satwa liar terperangkap dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi di lautan, sehingga muncullah ekosistem yang mandiri. Danau Ubur-Ubur merupakan cagar alam yang dilindungi. Kerapuhan ekologisnya telah menyebabkan penutupan sementara di masa lalu, terutama ketika kadar salinitas atau suhu berubah secara tiba-tiba. Saat ini adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana migrasi matahari dapat diamati dalam lingkungan laut yang sepenuhnya tertutup. Api yang terjebak, Kawah Darvaza. Di jantung Gurun Karakum, di Turkmenistan, sebuah cekungan di bumi telah terbakar tanpa henti selama lebih dari 50 tahun. Ini adalah Kawah Darvaza,
penggalian yang terjadi secara tidak sengaja dan kemudian dikenal sebagai gerbang neraka. Diameternya melebihi 60 meter dan kedalamannya mencapai 30. Dari dalam, nyala api terus-menerus muncul, menerangi tanah di malam hari. Sejarah kawah ini dimulai pada tahun 1921, ketika tim ahli geologi Soviet mengebor daerah tersebut untuk mencari gas alam. Selama operasi berlangsung, tanah tiba-tiba longsor dan peralatan pengeboran tersedot ke dalam kantong bawah tanah. Tak lama kemudian, sejumlah besar metana mulai keluar. Untuk mencegah kemungkinan keracunan atau ledakan, para teknisi memutuskan untuk membakar gas tersebut dengan harapan gas tersebut akan padam dalam beberapa hari. Pembakaran tidak pernah berhenti. Puluhan tahun kemudian, api masih aktif. Suhu di dasar kawah diperkirakan melebihi 400 derajat Celcius. Penyebab utama keberlangsungannya adalah pelepasan gas terus-menerus dari lapisan dalam tanah yang terus-menerus menyulut api. Sejauh ini, belum ditemukan cara efektif untuk memadamkannya. Kawah ini terletak di daerah terpencil di negara ini. Tidak ada infrastruktur formal untuk pariwisata, dan aksesnya melalui jalan tanah dengan kendaraan segala medan. Meski demikian, ribuan orang mengunjunginya setiap tahun, tertarik dengan keunikan fenomena tersebut. Kebanyakan kunjungan terjadi di kala senja, ketika cahaya api dapat terlihat dari jarak bermil-mil jauhnya. Daerah sekitar kawah kaya akan sumber daya fosil. Turkmenistan memiliki cadangan gas alam yang besar, dan banyak wilayah gurun terbuka untuk eksplorasi dan ekstraksi. Akan tetapi, Darvaza telah menjadi kasus yang terisolasi, pelarian yang berubah menjadi daya tarik permanen. Keberadaannya menimbulkan pertanyaan tentang pengendalian emisi yang tidak diinginkan dan dampak pengeboran di tanah yang tidak stabil. Pada tahun 2020, pemerintah Turkmenistan memerintahkan evaluasi langkah-langkah untuk memadamkan api dengan alasan masalah lingkungan dan kesehatan. Namun, hingga saat ini, belum ada intervensi efektif yang dilakukan. Menutup kawah akan melibatkan risiko teknis yang besar serta investasi yang signifikan. Kawah Darvaza tidak dibatasi oleh penghalang fisik. Tidak ada tanda langsung atau titik keamanan. Kedekatannya dengan tepian menimbulkan bahaya bagi pengunjung, terutama di malam hari. Pihak berwenang telah mengeluarkan rekomendasi, tetapi situs tersebut tetap tidak dipantau. Meskipun tidak direncanakan atau dirancang, kawah Darvaza saat ini menjadi salah satu fenomena geologi paling terkenal di Asia Tengah. Asalnya, durasinya, dan aktivitasnya yang konstan telah menjadikannya kasus unik dalam studi kecelakaan industri dan emisi alam persisten. Sungai berwarna cerah, Caño Cristales. Di Kolombia bagian tengah, di dalam Taman Nasional Sierra de la Macarena, mengalir sebuah sungai yang penampilannya berubah seiring musim. Namanya adalah Caño Cristales dan menjadi terkenal karena kehadiran beberapa warna secara bersamaan di perairannya. Keunikan ini bukan disebabkan oleh mineral atau polutan, tetapi disebabkan oleh organisme tanaman yang hidup di dasar-dasar sungai. Tumbuhan air yang bertanggung jawab atas fenomena ini adalah spesies alga endemik yang disebut Macarenia clavigera. Selama musim hujan dan setelahnya, paparan sinar matahari dan ketinggian air yang tepat memungkinkan terjadinya reproduksi massal. Pada saat itu, dasar sungai ditutupi dengan pigmen berwarna pekat termasuk merah, hijau, kuning, biru, dan hitam. Efek visual berubah tergantung pada waktu dan kedalaman air di setiap bagian. Sungai ini panjangnya sekitar 100 km. Alirannya tidak konstan dan tidak dapat dilayari. Sebagian besar daerah yang terdapat warna-warna tersebut terletak di daerah perairan dangkal, yang airnya sangat jernih. Hal ini memungkinkan Anda melihat dengan jelas formasi batuan, tanaman, dan sedimen yang berkontribusi terhadap keragaman kromatik. Akses ke Caño Cristales diatur oleh entitas lingkungan. Tempat ini hanya dapat dikunjungi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun
ketika ekosistemnya terjamin tidak rusak. Tiket masuk terbatas pada tur jalan kaki dengan pemandu yang berwenang, dan penggunaan tabir surya atau bahan kimia yang dapat mengubah komposisi air dilarang. Lingkungan alam sekitar sungai juga unik. Sierra de la Macarena merupakan zona transisi antara 3 ekosistem utama, Amazon, Andes, dan Dataran Timur. Hal ini telah menciptakan keanekaragaman hayati yang unik, dengan spesies hewan dan tumbuhan yang hanya ditemukan di wilayah tersebut. Dasar sungai terbentuk oleh batuan purba Guiana Shield, salah satu formasi geologi tertua di planet ini. Lekukan alami pada bebatuan ini, yang dikenal sebagai lubang jalan, mengumpulkan air dan memungkinkan berkumpulnya tanaman yang menghasilkan warna. Rongga-rongga ini, yang dibentuk oleh erosi sungai, berfungsi sebagai reservoir visual pigmen alami. Di tengah Pulau Flores, Indonesia, terdapat sebuah gunung berapi yang puncaknya terbagi menjadi 3 kawah, masing-masing berisi danau dengan warna berbeda. Kompleks ini disebut Kelimutu dan dianggap sebagai salah satu formasi gunung berapi paling unik di Kepulauan Indonesia. Tidak seperti kaldera lainnya, ketiga danau ini terletak dalam jarak yang dekat satu sama lain, tetapi warnanya bervariasi secara independen. Perbedaan warna tersebut bukan disebabkan oleh pigmen yang tetap, tetapi akibat reaksi kimia yang berubah seiring waktu. Danau-danau tersebut mengandung air yang sangat asam, kaya akan mineral terlarut yang bereaksi dengan gas vulkanik yang dikeluarkan dari dasar. Senyawa-senyawa ini, bersama dengan pengaruh faktor-faktor eksternal seperti hujan, oksigen atmosfer, dan suhu, menghasilkan variasi konstan dalam warna air. Nuansa biru, hijau, coklat, putih, merah, dan bahkan hitam telah terekam. Ketiga danau tersebut masing-masing memiliki nama lokal. Yang paling barat adalah Tiwu Atambupu. Dua lainnya, Tiwu Nua Murikovai dan Tiwu Atapolo, dipisahkan oleh dinding batu tipis. Dimensi dan kedalamannya berbeda, dan tidak ada komunikasi langsung di antara keduanya, yang memperkuat perbedaan kimia dan termal antara badan airnya. Kelimutu terletak di dalam Taman Nasional dan merupakan gunung berapi yang masih aktif. Letusannya tidak sering, tetapi pergerakan magma internal terus-menerus menghasilkan emisi gas. Gas-gas ini naik melalui air di kawah dan mengubah komposisi kimianya. Pemantauan dilakukan secara berkala, dan perubahan warna danau menjadi salah satu indikator aktivitas internal. Meskipun fenomena ini bersifat geologis, perilakunya tidak teratur dan sulit diprediksi. Kadang-kadang, ketiga danau tersebut menampilkan warna yang sama. Pada periode lain, masing-masing mengadopsi nada yang berbeda. Variasinya tidak mengikuti pola tahunan yang tetap. Hal ini membuat Kelimutu menjadi objek penelitian bagi para ahli vulkanologi, kimiawan, dan klimatologi. Daerah di sekitar gunung berapi tersebut bergunung-gunung dan sulit diakses. Untuk mencapai tepi kawah, perlu berjalan sepanjang jalan setapak yang ditandai. Taman ini memiliki anjungan pandang tempat Anda dapat melihat ketiga danau secara bersamaan. Pihak berwenang telah menetapkan peraturan ketat untuk menghindari kontak langsung dengan air, karena racunnya dan rapuhnya tepiannya. Meskipun ukurannya sedang, Kelimutu adalah salah satu gunung berapi paling unik di Asia Tenggara. Koeksistensi 3 badan air yang terpisah, dengan karakteristik kimia yang berbeda, tidak memiliki padanan yang jelas dalam sistem vulkanik aktif lainnya. Tempat gurun bertemu dengan laut. Pantai Namib. Jarang sekali gurun berakhir di lautan tanpa transisi yang terlihat.
di pantai barat Afrika, gurun Namib turun langsung ke laut. Pertemuan mendadak antara bukit pasir dan air ini membentuk salah satu landscape paling ekstrim dan unik di planet ini. Jalur pantai tersebut dikenal sebagai Pantai Skeleton, hamparan tanah tandus sepanjang ratusan kilometer tanpa pemukiman permanen. Bukit pasir Namib merupakan salah satu bukit pasir tertua di dunia, terbentuk lebih dari 5 juta tahun lalu. Mereka mencapai ketinggian lebih dari 300 meter dan memanjang tegak lurus ke Samudra Atlantik. Warnanya bervariasi dari emas hingga kemerahan, tergantung pada jumlah oksida besi yang ada dalam pasir. Angin laut adalah pembentuk utama bentuknya. Kabut merupakan elemen yang selalu ada di pantai ini. Ia dihasilkan oleh interaksi antara udara dingin lautan dan panasnya gurun. Kelembaban atmosfer ini merupakan sumber penting bagi beberapa spesies endemik, seperti kumbang Namib, yang menangkap tetesan air pada tubuhnya yang miring untuk bertahan hidup di lingkungan tanpa hujan. Ada banyak bangkai kapal di pantai. Kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, arus yang kuat, dan kurangnya titik referensi visual menyebabkan banyak kapal kandas hingga tidak dapat diselamatkan. Beberapa struktur ini sebagian terkubur di pasir, terlihat dari udara. Para pelaut yang selamat menghadapi dehidrasi total dalam beberapa jam. Tanah antara bukit pasir dan laut tidak stabil. Tidak ada jalan yang ditandai, dan aksesnya melalui kendaraan khusus atau udara. Beberapa kawasan dibatasi karena keberadaan kamp penambangan dan kawasan lindung. Namibia telah membangun kawasan swaka alam di sepanjang pesisirnya untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang bergantung pada iklim mikropesisir. Daerah ini juga merupakan tempat yang menarik untuk studi adaptasi. Hewan seperti serigala, hyena coklat, reptil, dan mamalia kecil telah mengembangkan kebiasaan nokturnal dan pola makan khusus untuk memanfaatkan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh laut di pantai. Tumbuhan juga berevolusi untuk menangkap kelembapan dari kabut dan menahan pergerakan pasir yang konstan. Batas visual antara gurun dan lautan tidak berubah. Tidak ada vegetasi yang membatasi kedua lingkungan. Pasirnya jatuh langsung ke air dan ombaknya menghantam dasar yang bebas hambatan. Interaksi langsung ini, tanpa transisi bertahap, inilah yang menjadikan Pantai Namib contoh unik dari tabrakan alami antara dua ekosistem yang berlawanan. Rawa Mati, Dead Valley. Jauh di dalam Taman Nasional Namib Naukluft, dikelilingi oleh beberapa bukit pasir tertinggi di planet ini, terdapat lembah kering yang dikenal sebagai Dead Valley. Namanya berarti rawa mati dan merujuk pada lahan basah kuno yang terputus sama sekali dari air berabad-abad yang lalu. Tempat itu terdiri dari tanah liat putih yang mengeras, pohon-pohon mati tanpa daun, dan lingkungan tanpa kehidupan yang terlihat. Bentang alam saat ini merupakan hasil perubahan aliran Sungai Tsauchap yang mengairi daerah ini secara musiman. Sekitar 600 tahun lalu, bukit pasir yang bergerak menghalangi aliran air dan Dead Valley terputus dari sumber air manapun. Tumbuhan pun mati tak lama kemudian, tetapi pohon-pohon yang mati tetap berdiri. Mereka tidak membusuk karena kekeringan ekstrim di iklim tersebut. Pohon-pohon yang terlihat di Dead Valley tidak membatu. Mereka diperkirakan berusia antara 600 hingga 800 tahun. Batangnya yang hitam terbakar karena paparan sinar matahari langsung selama berabad-abad. Kurangnya kelembaban di lingkungan telah mencegah bakteri dan jamur mempercepat penguraiannya. Yang tersisa adalah sejenis fosil tumbuhan alami yang tidak berubah sejak air menghilang. Tanah Dead Valley padat dan retak, terdiri dari endapan tanah liat yang pernah mengakumulasi air. Ketika tanah mengering seluruhnya, warnanya berubah menjadi terang. Kontras dengan warna merah pekat bukit pasir di sekitarnya dan warna biru langit.
Kombinasi warna dan bentuk ini membuat tempat ini menjadi salah satu tempat yang paling banyak difoto di Afrika bagian selatan. Bukit pasir yang mengelilingi area itu tingginya lebih dari 300 meter. Mereka adalah akumulasi pasir yang dibawa oleh angin dari Samudra Atlantik, dibentuk oleh arus yang konstan dan tanpa vegetasi yang menahannya di tempatnya. Beberapa, seperti Dune 45 atau Big Daddy, dapat diakses dengan berjalan kaki dan memungkinkan Anda mengamati seluruh lanskap dari puncaknya. Akses ke Dead Valley memerlukan perjalanan beberapa kilometer dari pintu masuk taman. Bagian terakhir rute hanya dapat dilalui dengan kendaraan yang diperlengkapi untuk medan pasir dalam. Pendakian terakhir ke lembah kering melintasi dataran terbuka dengan paparan sinar matahari penuh, yang mengharuskan pengunjung membawa tabir surya dan banyak air. Tidak ada hewan yang tinggal tetap di Dead Valley. Namun, beberapa spesies yang beradaptasi dengan gurun, seperti kalajengking, serangga, dan burung kecil, kadang-kadang melewati daerah tersebut. Tidak adanya naungan dan sumber makanan membuat kehadiran fauna besar yang stabil menjadi tidak dapat dipertahankan. Dead Valley tidak berubah secara nyata selama berabad-abad. Keadaan saat ini merupakan hasil dari proses yang lambat dan pasti. Terputusnya ekosistem sungai akibat kemajuan gurun. Sekarang, ia merupakan ruang yang membeku dalam waktu, di mana setiap elemennya mempertahankan penampilan yang sama seperti saat air menghilang. Bejana yang tidak dapat dijelaskan. Dataran Gucci, di dataran tinggi utara Laos, di serangkaian bukit landai yang ditutupi vegetasi rendah, ribuan bejana batu tersebar tanpa pola yang jelas. Situs ini dikenal sebagai Dataran Gucci. Strukturnya besar, berat, dan diukir dari balok-balok batu. Beberapa mencapai tinggi 3 meter dan berat beberapa ton. Distribusi dan fungsi aslinya masih belum dapat dijelaskan. Bejana-bejana megalitik ini tersebar di beberapa kelompok arkeologi. Yang terbesar disebut Situs 1, berisi lebih dari 300 unit. Secara total, lebih dari 90 area dengan keberadaan Gucci telah didokumentasikan di seluruh wilayah Xianghoang. Mereka sebagian besar terbuat dari batu pasir, granit, dan batu kapur, bahan-bahan yang tidak selalu sesuai dengan formasi geologi tempat mereka ditemukan. Usia pasti dari Gucci-Gucci tersebut belum ditentukan secara tepat. Akan tetapi, penelitian paling mutakhir menunjukkan mereka hidup antara 500 tahun sebelum era kita hingga 500 tahun pada era kita. Beberapa penyelidikan menemukan sisa-sisa jasad manusia, pecahan tembikar, dan benda logam di dekat bangunan tersebut yang menunjukkan kemungkinan digunakan sebagai tempat pemakaman. Tidak ada teori pasti tentang tujuannya. Beberapa hipotesis menunjukkan bahwa mereka dapat digunakan untuk menyimpan air hujan, memfermentasi beras, mengawetkan makanan, atau menampung abu manusia setelah kremasi. Kemungkinan bahwa itu adalah bagian dari ritual pemakaman juga meningkat, mengingat adanya makam dan sisa tulang di sekitarnya. Situs ini ditutup selama beberapa dekade karena adanya persenjataan yang belum meledak akibat pengeboman selama Perang Vietnam. Saat ini, beberapa lokasi telah dibersihkan dan dibuka untuk umum, meskipun beberapa area masih belum dieksplorasi karena alasan keamanan. Pengangkutan dan penempatan toples tetap menjadi salah satu aspek yang paling misterius. Beberapa di antaranya terletak di dataran tinggi, jauh dari pertambangan yang diketahui. Tidak ada sisa alat yang ditemukan untuk menjelaskan bagaimana mereka diukir dengan presisi seperti itu, atau bagaimana mereka dipindahkan dalam jarak yang cukup jauh tanpa teknologi maju. Lingkungan alam wilayah ini stabil. Kondisi iklim yang kering dengan curah hujan terpusat pada satu musim telah memungkinkan bangunan tersebut tetap relatif utuh selama berabad-abad. Vegetasi yang rendah dan urbanisasi yang terbatas juga berkontribusi terhadap pelestarian lanskap arkeologi. Dataran Gucci ditetapkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2019. Kepentingannya tidak hanya terletak pada jumlah dan ukuran artefak,
tetapi juga pada fakta bahwa artefak tersebut mewakili suatu bentuk budaya material yang tidak diketahui padanannya secara langsung. Misteri seputar asal-usul dan fungsinya masih terbuka, dan penelitian di bidang ini terus berlanjut secara berkala. Hutan beku di bawah air, Danau Kaindi. Di wilayah pegunungan di tenggara Kazakhstan, pada ketinggian lebih dari 2.000 meter, sebuah danau telah terbentuk yang mengawetkan sisa-sisa hutan utuh di bawah permukaannya. Inilah Danau Kaindi, cekungan memanjang berisi air dingin dan dalam, tempat batang-batang pohon kuno yang terendam tetap tegak, seolah-olah waktu telah berhenti. Danau ini bukan berasal dari gletser maupun gunung berapi. Gua ini terbentuk secara alami dari tanah longsor yang dipicu oleh gempa bumi tahun 1911. Tanah longsor tersebut menghalangi lembah Kaindi dan menghentikan aliran sungai yang mulai terkumpul di balik dinding sedimen. Dalam beberapa minggu, air menutupi seluruh hutan, menjebak pohon-pohon di bawah permukaannya. Suhu air yang jarang melebihi 6 derajat Celcius memperlambat pembusukan kayu. Batang kayu itu dipertahankan pada tempatnya, tanpa miring atau ambruk. Dari permukaan, mereka menonjol lurus ke atas, tanpa cabang atau dedaunan. Namun, di bawah air, banyak cabangnya tetap utuh dan dapat terlihat dalam kondisi cahaya bagus. Efek visual berubah sesuai musim. Di musim panas, air berubah warna menjadi biru kehijauan, dan batang-batang pohon muncul sebagai jarum-jarum abu-abu dengan latar belakang hutan yang terendam. Di musim dingin, permukaannya dapat membeku sebagian, mengubah lanskap menjadi kombinasi es, air, dan kayu yang menggantung. Danau ini memiliki kedalaman rata-rata 20 meter dan luas sekitar 400 meter. Tidak memiliki infrastruktur wisata permanen. Aksesnya melalui jalan pegunungan, dan situs ini merupakan bagian dari Taman Nasional Kolsai. Berperahu dan menyelam hanya diizinkan dengan izin terlebih dahulu dan di bawah kondisi konservasi yang ketat. Tanah dari era lain, Pulau Socotra. Di Samudra Hindia, lebih dari 300 km dari lepas pantai Yaman, terdapat sebuah pulau yang memiliki ekosistem yang belum diketahui padanannya. Socotra adalah kepulauan terbesar yang kecil dan terisolasi, dan biologinya telah berevolusi secara independen selama jutaan tahun. Hampir 37% spesies tanamannya tidak ditemukan di tempat lain di planet ini. Pembentukan geologis pulau ini terjadi lebih dari 20 juta tahun yang lalu. Terpisah dari benua Afrika dan Jazirah Arab oleh pergerakan tektonik, keterasingannya memungkinkan banyak spesies bertahan hidup tanpa persaingan atau predator eksternal. Kondisi ini memunculkan lingkungan yang didominasi oleh bentuk tanaman yang tidak biasa. Pohon yang paling mewakili Socotra adalah Dracaena cinnabari, yang dikenal sebagai darah naga. Kanopi berbentuk payung yang lebat, dan resin kemerahan membedakannya dari spesies pohon lainnya. Di sampingnya tumbuh tanaman sukulen dengan struktur bengkok, semak berdaun lilin, dan bunga yang beradaptasi dengan kondisi yang sangat kering. Vegetasi tersebar menurut ketinggian, orientasi angin, dan ketersediaan air tanah. Iklim Socotra kering dan panas hampir sepanjang tahun, dengan periode hujan singkat yang dipengaruhi oleh musim hujan. Pegunungan pedalaman mempertahankan sebagian kelembapan dan memungkinkan terbentuknya iklim mikro, tempat keanekaragaman hayati terbesar terkonsentrasi. Tidak ada sungai permanen,
tetapi ada endapan air di gua-gua dan celah-celah di medan berkapur. Fauna juga memiliki karakteristik yang unik. Di antara reptil, lebih dari 20 spesies endemik telah diidentifikasi, termasuk kadal, tokek, dan ular yang tidak menghuni ekosistem lain. Mengenai invertebrata, para ilmuwan telah mendokumentasikan ratusan spesies serangga dan arachnida yang beradaptasi dengan kondisi pulau tersebut. Daerah pesisir dikelilingi oleh terumbu karang yang relatif sedikit dieksplorasi. Garis pantai berbatu merupakan rumah bagi hutan bakau, laguna payau, dan pantai berpasir putih. Populasi manusia sedikit, terkonsentrasi di desa-desa kecil yang menjalankan mata pencaharian sebagai nelayan, penggembalaan, dan pengumpulan resin. Tidak ada infrastruktur utama atau pembangunan pariwisata besar-besaran. Socotra dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008. Kegiatan ekonomi diatur oleh rencana pengelolaan yang berupaya mencegah masuknya spesies asing dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Meskipun terisolasi, pulau ini telah menjadi subjek minat ilmiah dan ekologi yang berkembang. Nilai Socotra terletak pada statusnya sebagai laboratorium alam untuk evolusi biologis. Bentuk kehidupan mereka yang beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan terisolasi merupakan contoh nyata bagaimana keanekaragaman hayati dapat berkembang secara mandiri ketika koneksi dengan ekosistem lain terputus. Gunung Tujuh Warna, Vinicunca. Pada ketinggian lebih dari 5.000 meter di Andes Peru, terdapat formasi geologi yang terkenal karena susunan pita mineral berwarna-warni yang terlihat jelas. Gunung Vinicunca juga dikenal sebagai Gunung Tujuh Warna, membentang di pegunungan Vilcanota di tenggara Cusco. Kemunculannya bukan merupakan hasil campur tangan manusia, melainkan akumulasi berbagai sedimen selama jutaan tahun. Lapisan-lapisan berwarna tersebut merupakan hasil endapan bahan-bahan mineral pada periode geologi yang berbeda. Warna merah berasal dari oksida besi, kuning dari senyawa sulfur, hijau dari klorit, dan yang berwarna putih terbuat dari kuarsa atau batu pasir ringan. Setiap garis berhubungan dengan momen akumulasi yang berbeda dan kondisi kimia tertentu yang menentukan warnanya. Untuk waktu yang lama, gunung itu tetap tertutup lapisan salju dan es tebal. Penampakannya saat ini baru terlihat dalam beberapa dekade terakhir, setelah melalui proses pencairan bertahap. Perubahan ini memungkinkan pemaparan langsung lapisan tanah yang tetap tersembunyi di bawah permukaan beku. Sejak itu, situs tersebut telah didokumentasikan oleh ahli geologi dan telah menjadi objek wisata. Akses ke Vinicunca melalui rute pegunungan tinggi. Jalan tersebut melintasi medan yang tidak rata dengan ketinggian melebihi 4.000 meter. Kondisi cuaca dapat berubah tiba-tiba, dengan angin kencang, hujan, atau salju. Ketinggian juga menimbulkan tantangan fisik bagi pengunjung, jadi disarankan untuk melakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Danau Mumi, Natron. Di Tanzania Utara, dekat perbatasan Kenya, terdapat sebuah danau alkali yang komposisi kimianya membuat lingkungan hampir tidak cocok untuk kehidupan. Danau Natron menempati sebuah depresi di lembah rift besar dan dicirikan oleh airnya yang sangat asin, pH tinggi, dan kemampuan untuk mengapur organisme yang bersentuhan dengannya. Tidak seperti danau lainnya, danau ini tidak berfungsi sebagai sumber air tawar atau habitat biasa bagi ikan. Alkalinitas danau ini merupakan hasil akumulasi natrium karbonat dan mineral lain yang datang melalui limpasan dari perbukitan vulkanik di dekatnya, terutama Gunung Oldoinyo Lengai.
gunung berapi aktif yang memuntahkan lava kaya natrokarbonatit. Senyawa ini larut dalam air dan, di bawah pengaruh panas dan penguapan yang kuat, menghasilkan larutan yang sangat basa yang dapat mencapai pH lebih tinggi dari 10 pemamama. Suhu air dapat melebihi 40 derajat Celcius di permukaan. Dalam kondisi ini, kehidupan akuatik menjadi sangat terbatas. Hanya beberapa spesies alga, bakteri halofilik, dan invertebrata kecil yang mampu bertahan hidup. Namun, area tersebut digunakan oleh koloni besar flamingo kecil, yang bersarang di area yang sulit diakses karena salinitas dan keterpencilannya. Fenomena paling mencolok di danau ini terjadi ketika burung atau hewan lain mati di perairannya. Konsentrasi mineral yang tinggi menyebabkan dehidrasi cepat dan lapisan luar yang menciptakan efek mumifikasi alami. Tubuhnya tetap kaku, ditutupi lapisan putih atau keabu-abuan yang mempertahankan bentuk luarnya. Proses ini tidak melibatkan pembatuan atau fosilisasi, melainkan pengawetan permukaan karena reaksi kimia antara jaringan dan mineral. Permukaan danau berubah warna tergantung pada waktu dalam setahun dan konsentrasi mikroorganisme. Warnanya dapat bervariasi antara merah, jingga, dan putih, tergantung pada koloni cyanobacteria yang ada dan tingkat penguapan. Kurangnya vegetasi tepi sungai dan tekstur tepi sungai yang mengeras memperkuat kesan lanskap yang kering dan statis. Akses ke danau terbatas. Tidak ada pemukiman permanen di tepiannya. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat Maasai yang memanfaatkan daerah sekitarnya untuk penggembalaan, tetapi tidak mengonsumsi atau menggunakan air danau. Tur dilakukan dengan pemandu lokal, dan masuk ke air dilarang karena sifatnya yang korosif. Danau Natron menjadi subjek penelitian tentang adaptasi mikroba, proses penguapan air garam, dan kondisi ekstrem dalam ekosistem darat. Beberapa peneliti telah membandingkannya dengan lingkungan Mars atau bulan karena kombinasi panas, alkalinitas, salinitas, dan kurangnya kehidupan kompleks. Meskipun penampilannya tidak bersahabat, danau ini memiliki fungsi ekologi penting sebagai tempat bersarang dan tempat berlindung bagi burung-burung yang bermigrasi. Geografinya yang tidak biasa dan kimia agresifnya menempatkannya di antara perairan paling ekstrim yang terdokumentasi di permukaan bumi. Meskipun mereka berbagi planet yang sama, tempat-tempat ini tampak asing bagi semua logika. Mereka tidak cocok dengan peta, aturan, atau penjelasan sederhana. Mereka ada, tetapi membingungkan. Dan semakin Anda menyelidikinya, semakin sulit mengetahui apa sebenarnya yang mereka sembunyikan.